Hello everybody. Pascal here from Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies, menyapa kalian hari ini dari Universitas Filipina di Los Baños yang indah. Selamat Natal. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara tentang sesuatu yang telah menjadi perhatian banyak dari kita selama 10 hingga 18 hari terakhir. Sanksi yang dijatuhkan terhadap rekan senegara saya, Jack Paul, terhadap Natalie Jemp, yang juga warga negara Swiss, terhadap Hussein Dogruf, warga negara Jerman di Jerman, dan secara keseluruhan terhadap 59 orang yang kini telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi oleh Uni Eropa. Jika mereka tinggal di dalam wilayah Uni Eropa, atau masih memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan Uni Eropa, maka kehidupan mereka sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak dapat membuka rekening bank. Mereka tidak dapat memiliki rekening bank. Semua dana mereka dibekukan. Mereka tidak diizinkan untuk membeli barang. Mereka tidak diizinkan untuk menjual barang. Mereka tidak diizinkan untuk menerima hadiah. Hussein Dogruf, seorang warga negara Jerman yang tinggal di Jerman, harus meminta izin kemanusiaan khusus hanya untuk membayar sewa rumahnya. Faktanya, semua pembayaran untuk rumahnya dan sebagainya dilakukan melalui istrinya yang rekeningnya juga telah terdampak oleh rezim yang mengerikan ini. Karena ternyata, bukan hanya sanksi yang menggigit, bukan hanya apa yang secara langsung diwajibkan oleh Uni Eropa, tetapi banyak lembaga seperti bank dan maskapai penerbangan menerapkan sanksi yang jauh lebih luas daripada yang seharusnya, demi berjaga-jaga agar mereka tidak menghadapi konsekuensi apapun. Itulah yang disebut tangan panjang dari sanksi. Hal ini sampai pada titik di mana, bahkan di Swiss, yang bukan bagian dari Uni Eropa, bank-bank setidaknya akan menerapkan sebagian dari sanksi-sanksi tersebut. Lembaga-lembaga lain mungkin melakukan hal yang sama, hanya untuk berjaga-jaga. Ke-59 individu ini, jika mereka adalah orang-orang yang tinggal di luar Uni Eropa, di negara-negara selatan global, termasuk di Rusia atau Tiongkok, tentu saja mereka akan bisa bertahan. Mereka akan mampu menyesuaikan diri. Bagi mereka, ini tidak seberat bagi yang lain. Namun bagi mereka yang tinggal di Uni Eropa, seperti rekan senegara saya Jack Paul yang berada di Belgia, baginya seluruh hidupnya kini telah berubah. Dan langkah-langkah yang keras, benar-benar keras, ini telah menjadi bahan pembicaraan untungnya selama sekitar 2 minggu terakhir. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Kamu tahu Jack Paul, dia benar-benar bukan satu-satunya. Dia sekarang menjadi viral di Twitter karena kasusnya begitu keterlaluan. Namun Natalie Jemp, warga Swiss lainnya yang sudah dikenai sanksi pada bulan Juni, terdampar di luar Swiss. Dia terjebak di Afrika. Untungnya, dia punya koneksi di sana, dan entah bagaimana dia masih bisa bertahan. Tapi tetap saja, jenis pembatasan yang dikenakan pada orang-orang ini sangatlah kejam. Saya perlu menyoroti satu hal, karena banyak orang mencoba memahami situasi ini dengan menunjuk pada kurangnya proses hukum, kurangnya standar kehati-hatian yudisial yang seharusnya ada untuk hukuman seberat ini. Fakta menyedihkannya adalah, sanksi sebenarnya bukanlah hukuman. Sanksi adalah, dan saya akan membacakan ini dari laman resmi Uni Eropa, jika saya bisa menemukannya. Kamu tahu bagaimana Uni Eropa sendiri menggambarkan langkah-langkah keras ini yang mengubah hidup orang-orang seperti yang mereka kenal. Izinkan saya membacakan ini. Ini berasal dari laman resmi Uni Eropa tentang sanksi. Semua tindakan pembatasan yang diadopsi oleh UE sepenuhnya mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental. Jadi mereka sudah mengatakan kepadamu, tidak, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu diperhatikan di sini. Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Tentu saja ada pelanggaran hak asasi manusia. Tapi perhatikan ini, ketika berbicara tentang apa itu sanksi, sanksi bukanlah hukuman, melainkan bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan atau perilaku dari pihak yang menjadi sasaran, dengan tujuan mendukung pencapaian kebijakan luar negeri dan keamanan bersama UE. Nah,
Inilah alasan mengapa sanksi-sanksi ini mengabaikan standar kehati-hatian yudisial yang biasa, karena sanksi tersebut bukanlah langkah tradisional. Ini adalah langkah eksekutif. Bahkan, ini adalah langkah yang bersifat edukatif. Uni Eropa sedang memberitahu Anda bahwa Anda melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, dan sekarang mereka akan mendidik Anda. Mereka akan memberitahu Anda bagaimana seharusnya Anda menyesuaikan perilaku Anda, karena individu-individu ini tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Jack Burke tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Jack Burke tidak melanggar hukum. Ia hanya melakukan sesuatu dengan cara yang tidak disukai oleh Uni Eropa, dan karena itu Uni Eropa kini berusaha mengambil langkah disipliner. Itulah juga mengapa sangat sulit melawan pendekatan ini melalui proses peradilan. Er is srijd på sommermedicent. Distribution for news untuk mengenai. Europe are not actually competent to deal with it. It falls outside of what they usually do. Hal ini berada di luar apa yang biasanya mereka tangani. Karena sanksi-sanksi ini didasarkan pada apa yang dalam hukum dan hubungan internasional disebut sebagai hak kedaulatan. Gagasan bahwa negara dalam urusan luar negerinya dapat mengambil tindakan sesuai kehendaknya. Mereka tidak perlu meminta izin kepada siapapun. Kadang-kadang kita keliru mengira bahwa pemerintah harus pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan sesuatu, atau bahwa PBB mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara, dan bahwa negara harus mematuhinya. Dan meskipun secara teori hal itu benar, meskipun secara teori PBB memiliki kapasitas untuk membentuk hukum internasional, dalam praktiknya, apa yang dilakukan negara ketika ingin mengambil tindakan terhadap dunia luar adalah mendasarkan diri pada hak kedaulatannya. Mereka adalah pembuat hukum tertinggi ketika menyangkut wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka mengambil hak untuk membuat hukum. Jadi sanksi tersebut, dalam hal ini, merupakan tindakan kedaulatan dari Uni Eropa, yang menetapkan apa yang akan terjadi di dalam wilayah UE. Tentu saja, UE sebenarnya bukan negara bangsa, setidaknya bukan dalam pengertian klasik. UE adalah sebuah proyek yang sangat menarik yang kini berjalan sangat buruk. Sekelompok negara anggota yang menyerahkan sebagian kekuasaan mereka melalui Traktat Lisbon dan berbagai instrumen perjanjian internasional lainnya, mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada Uni Eropa. Salah satu kekuasaan itu adalah kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Hal yang menyedihkan adalah bahwa apa yang mereka lakukan, menjatuhkan sanksi terhadap lembaga, perusahaan, dan individu, secara hukum sah dalam arti dilakukan secara formal dengan benar. Legalitas formal dari sanksi-sanksi ini ada karena Uni Eropa mengikuti proses internalnya sendiri yang telah disusun dan ditetapkan untuk memberlakukannya. Namun, itu tidak berarti bahwa isi dari sanksi-sanksi tersebut juga mematuhi norma dan standar hukum. Sebaliknya, substansinya sendiri bukan hanya sangat bermasalah. Saya benar-benar yakin bahwa hal ini bertentangan dengan hukum hak asasi manusia dan dalam keadaan tertentu mungkin juga dengan hukum kemanusiaan. Meskipun kini hukum hak asasi sudah pasti dan hal ini digugat terhadap hakim seminggu secukupnya untuk individu itu mau aku menang. Masalah yang mereka hadapi dalam membawa hal ini ke pengadilan hak asasi manusia adalah bahwa, berdasarkan standar pengadilan semacam itu, baik di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di luar, Anda harus terlebih dahulu menempuh semua upaya hukum yang mungkin di tingkat lokal. Dan di tingkat lokal sebenarnya hanya ada satu upaya hukum, yaitu Pengadilan Eropa. Jadi, 5/9 orang ini dapat mengajukan banding ke ECJ dan berkata, "Hey, kami ingin peninjauan atas kasus kami." Namun pada UX, apa yang sebenarnya diperiksa oleh ECJ masih sangat tidak jelas bagi ia. Apakah mereka hanya memeriksa bentuknya, apakah persyaratan formalnya terpenuhi, atau apakah mereka juga meninjau substansi perkaranya. Karena mungkin berklaim ini dalam dun, bukan. Ada sebuah paragraf kecil, sekitar 6 atau 7 baris, tentang masing-masing individu ini
yang menjelaskan mengapa mereka dimasukkan ke dalam daftar sanksi tersebut. Sekarang, apakah isi dari paragraf itu benar atau tidak? Sebenarnya tidak terlalu penting, karena Uni Eropa memiliki hak untuk memasukkan siapapun ke dalam daftar ini dengan alasan apapun sebagai hak kedaulatan. Itulah hal yang keras dan mengerikan, karena ini bukan proses yudisial. Proses ini tidak perlu mematuhi norma-norma hukum. Yang perlu dipatuhi hanyalah norma-norma internal dalam merumuskan sanksi semacam itu. Secara alami, sanksi ini secara resmi tidak dirancang untuk tujuan tersebut. Sanksi ini tidak dimaksudkan untuk diterapkan ke dalam negeri, melainkan sebagai alat kebijakan luar negeri. Dan yang kita saksikan tentu saja adalah kemunduran dalam kepatuhan terhadap norma-norma standar dalam urusan kebijakan luar negeri. Dan sayangnya, hal ini memang sudah bisa diduga. Setiap sistem totaliter, atau yang sedang menuju totaliter, pada titik tertentu akan merasa perlu mengarahkan kebijakan dan senjata yang biasanya digunakan untuk melindungi sistem dari ancaman luar ke dalam negeri sendiri. Dan itulah yang sedang kita saksikan. Saya juga ingin menambahkan bahwa meskipun hal ini baru bagi orang Eropa atau bagi anggota wilayah Schengen seperti Pascal Lotas dan Nathalie Jemp, Swiss berada di dalam Schengen, wilayah terbersih di mana orang dapat bepergian dengan bebas, tetapi di luar Uni Eropa. Yang baru adalah bahwa sanksi-sanksi ini kini digunakan alat untuk menargetkan individu di dalam Uni Eropa. Selama ini, sanksi tersebut sebenarnya digunakan untuk menargetkan orang di luar. Nathalie Jemp mengatakan kepada saya dalam sebuah wawancara yang saya lakukan dengannya, yang dapat Anda temukan di kanal ini beberapa hari yang lalu, bahwa orang Afrika sudah sangat terbiasa dimasukkan ke dalam daftar sanksi Uni Eropa atau Amerika Serikat tanpa kejahatan apapun selain menentang kebijakan kolonial Uni Eropa atau kebijakan kolonial beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Prancis. Inggris memiliki catatan panjang dalam hal ini. Amerika Serikat juga memiliki catatan panjang menggunakan alat kebijakan luar negeri ini untuk menargetkan para aktivis. Aktivis di Afrika yang berusaha menyingkirkan sisa-sisa neokolonial dari sistem penyalahgunaan dan eksploitasi ini, di mana kekayaan Afrika pada dasarnya diambil hampir secara cuma-cuma oleh perusahaan-perusahaan Barat. Dan selama beberapa dekade, ada orang-orang yang berusaha melawan hal ini. Namun selama itu juga, negara-negara Barat menggunakan sanksi untuk menargetkan, terutama para pemimpin dari gerakan semacam itu. Secara alami, langkah berikutnya setelah itu jika sanksi gagal adalah apa yang biasanya dilakukan negara. Mereka menuduh orang-orang tersebut dengan tuduhan terorisme. Dan pada titik ini, kita sebenarnya hanya selangkah lagi dari Uni Eropa yang menetapkan individu sebagai teroris informasi atau apapun istilah lain yang mereka ciptakan untuk membenarkan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih keras terhadap mereka. Saat ini, kita berada pada titik di mana Uni Eropa berusaha menyingkirkan suara-suara yang tidak disukainya, dengan pada dasarnya menolak memberikan layanan apapun, menjadikan orang-orang ini seperti buronan. Itu saja sudah cukup mengerikan. Tahap berikutnya adalah secara aktif menganiaya mereka, mengirim pasukan polisi, bahkan mungkin pasukan militer, untuk menangkap orang-orang tersebut. Kita belum sampai di sana, dan saya berdoa agar kita tidak menempuh jalan itu. Tetapi, itulah yang biasanya terjadi pada sistem yang sedang menuju totalitarianisme. Fakta menyedihkannya adalah Uni Eropa mampu menghindari seluruh proses hukum negara-negara anggotanya, menggunakan kekuasaan eksekutif untuk menindak, dan hal itu dilakukan bukan di mekanisme hukum apapun. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses pemerintahan dari keseluruhan struktur. Dan maksudnya adalah, kamu tahu, Adolf Hitler pada suatu titik hanya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah sah. Mereka akan menyebutnya demikian. Kamu cukup mengambil kekuasaan dan menyatakan bahwa sesuatu itu sah. Uni Eropa sama sekali belum sampai pada titik itu, bahkan tidak mendekatinya. Namun sangat bermasalah bahwa tindakan seperti itu sedang dilakukan. Jadi jangan salah paham. Uni Eropa belum menjadi negara Nazi,
tetapi harus berhenti melakukan hal ini. Sekarang, itu membawa saya ke mungkin poin terakhir, yaitu apa yang bisa kita lakukan. Ini pada dasarnya adalah langkah-langkah politik. Dan langkah-langkah politik tidak dapat dilawan, atau hanya dengan kesulitan besar dapat dilawan melalui proses peradilan. With judicial processes only in a very difficult way. And while these individuals who are now sanctioned Dan sementara individu-individu yang kini dikenai sanksi harus benar-benar menempuh jalur hukum dan berusaha mendapatkan kembali sebagian hak asasi mereka yang paling mendasar, yang perlu kita lakukan adalah memulai proses politik. Kita perlu menyoroti hal ini. Dan untungnya di Twitter, kasus Jack Borg kini banyak dibicarakan. Saya sangat senang dengan hal itu. Kita perlu membahasnya lebih lanjut, kita perlu membicarakannya, kita perlu mengirim surat dan petisi. Kita harus memperjelas kepada para pemimpin Uni Eropa bahwa ini sudah melampaui batas dan tidak akan diterima, termasuk melalui demonstrasi politik. Dan di Swiss, mungkin kita harus mempertimbangkan untuk memaksa pemerintah kita melindungi hak-hak kita terhadap Uni Eropa melalui referendum rakyat. Itu bisa menjadi salah satu jalan. Jadi kita perlu mengambil tindakan politik. Tindakan hukum tidak dapat melawan sistem politik yang menindas. Hal lain yang perlu dilakukan adalah berdiri bersama, terhubung dengan orang lain, membentuk kelompok dukungan, menciptakan mekanisme bantuan bagi mereka yang akhirnya berada di bawah rezim sanksi ini. Karena jika Uni Eropa tidak menyadari bahwa hal ini harus dihentikan, maka hal itu akan merusak semua nilai yang mereka junjung. Tapi bersama ini, isim rezim represif ini akan semakin parah. Semakin banyak orang yang masuk ke dalam daftar itu, semakin banyak kehidupan yang akan mentor. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menciptakan mekanisme untuk setidaknya membantu dalam situasi seperti ini. Salah satu langkah pertama adalah berkumpul di forum daring, saling bertukar informasi, mendapatkan nasihat hukum dari pengacara dan mantan hakim yang tidak setuju dengan hal ini, untuk memberikan saran tentang apa yang bisa dilakukan guna mengurangi dampak terburuknya. Namun, untuk menyingkirkan hal ini sepenuhnya, itu hanya bisa dilakukan melalui tindakan politik dalam berbagai bentuk. Dengan pemikiran tersebut, saya akan pamit dari Universitas Filipina di Asia Tenggara, di mana saya harus katakan bahwa hidup di sini masih terasa bebas, masih terasa sangat tidak terhalang. Dan saya akan bertemu kembali dengan Anda di Jepang dalam waktu dekat. Selamat tinggal. Back in Japan very soon. Goodbye.